Baik pemirsa MGS TV, saat ini saya berada di Kampung Cipiit, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dan rencananya hari ini akan ada peresmian jembatan gantung yang sudah dinantikan bahkan ditunggu-tunggu warga setempat. Dan hari ini rencananya juga akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Haji Hashim Adnan SAG. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan saya sedang menuju ke tempat acara dan sudah terdengar ini ada keramaian yang sudah terjadi. Mungkin sedang ada penyambutan Bapak Hashim menuju ke tempat lokasi. Dan pemirsa, nantikan terus laporan dari saya untuk peresmian jembatan gantung di Desa Cipiit, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, berkat tentu ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita rencanakan itu alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga diberi kekuatan untuk terus melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai anggota dewan. Jadi kalau tadi Pak Kades menyebut saya dudungan, sebenarnya kurang tepat. Karena dudungan sesungguhnya adalah masyarakat, rakyat. Saya itu hanya wakil rakyat. Sehingga ketika ada aspirasi, wajib hukumnya saya sebagai wakil rakyat memperjuangkan. Itu salah satu fungsi wakil rakyat. Jadi jangan dibalik. Saya tuh justru ke rakyat itu dudungan. Ya, ngadudungan ketika masyarakat ada kebutuhan, saya bertugas di DPRD provinsi, apa yang bisa saya lakukan? Maka saya perjuangkan. Pemirsa, saat ini kita sedang menuju ke jembatan yang akan diresmikan hari ini. Walaupun Anda boleh lihat sendiri, ini trek jalan yang luar biasa hari ini. Hati-hati, Bu. Beginilah kondisi jalan menuju ke jembatan yang rencananya hari ini akan diresmikan. Ikuti saya terus. Saya akan berhati-hati bersama rombongan kali ini. Baik pemirsa MGS TV, saat ini saya tengah berada di jembatan Desa Kampung Cipiit ya, yang baru saja diresmikan. Dan tentunya di samping saya sudah ada beliau yang juga tadi sekaligus meresmikan jembatan gantung, ada Bapak Haji Hashim Adnan SAG. Beliau ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, ini saya sangat penasaran dan mungkin ini juga masyarakat sangat antusias ya. Saya lihat juga tadi masyarakat luar biasa menyambut peresmian jembatan ini. Pak Haji, boleh sedikit cerita awal mula Pak Haji mendapat atensi sampai dengan prosesnya ini seperti apa Pak Haji? Jadi ini salah satu penting keberadaan media ya, gitu. Ini saya dapat informasi awalnya dari media, gitu. Ada beberapa media yang memberitakan bahwa ada anak-anak sekolah SD, MTS, dan MA yang menyeberang sungai. Oke. Karena jembatan yang biasanya mereka gunakan itu terputus, terbawa arus sungai yang waktu itu lagi ada istilah nama caah lah ya, itu banjir bandang. Nah, sehingga akses jembatan yang biasa mereka gunakan tuh tidak ada. Nah, dan itu hampir 6 bulan ternyata belum ada tindakan gitu. Nah, dari situ saya kemudian menugaskan teman-teman pengurus di kecamatan untuk
langsung meninjau ke lokasi ini dan menemui beberapa tokoh gitu kan, beberapa warga, apa yang kemudian kita bisa bantu gitu kan. Nah memang ternyata kebutuhannya memang jembatan gantung gitu kan. Nah setelah itu baru kemudian saya ngontak teman-teman Vertical Rescue yang sudah terbiasa dan berpengalaman membangun jembatan gantung model ini. Oke, berarti itu langsung ya pada saat Pak Haji ini mendapatkan aspirasi dan langsung merespon. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kurang lebih seminggu 2 minggu saya konsolidasi, saya kontak beberapa BUMD gitu kan, di antaranya Migas Utama Jabar, PT MUJ, dan alhamdulillah ternyata direspon luar biasa. Gitu. Itu dari Bapak melakukan wawancara bersama masyarakat, melihat secara langsung mungkin kondisi dan lain itu berapa lama sampai proses akhirnya terbentuk? 3 bulan. 3 bulan. Jadi ketika saya dapat kabar bulan Juli gitu kan, itu Juli akhir gitu kan, awal Agustus saya datang ke sini. Oke. Nah pasca itu saya kemudian sebulan kemudian, jadi kan sudah mulai pembangunan tuh, gitu. Kan saya tanya kira-kira butuh berapa lama waktu pembangunannya? Paling juga seminggu, gitu. Cepat ya, seminggu. Cepat gitu kan. Nah hanya karena kondisi cuaca, jadi agak panjang, jadi 14 hari. Ya 2 minggu prosesnya pembangunannya. Padahal rencananya memang 1 minggu. Nah awalnya kan bukan di sini lokasi jembatan yang terputus itu, tapi sebelah sana. Nah hasil analisis teman-teman dari Vertical Rescue, kalau di sana terlalu riskan, nah makanya digeser ke sini, gitu kan. Nah itu juga proses yang agak membuat awalnya dari seminggu jadi 2 minggu tutup. Betul, karena mungkin harus dari kontur tanah dan betul. mungkin ya Pak ya. Akses sebetulnya ini jembatan gantung ini sebetulnya menghaburkan 2 desa atau seperti apa Pak aksesnya? Iya, ini ada 3 desa kalau tidak. Oh, 3 desa. 3 desa. Desa Bojongsari, lalu ada desa Cimanggu, apalah kalau saya lupa lagi gitu kan. Nah sehingga ketiga warga akses masyarakat itu tuh alhamdulillah sekarang bisa lagi kembali normal lah, tersambung. Akses perekonomian, Betul, pendidikan, betul, Pak ya. betul, Berarti betul. anak sekolah juga harus Betul, tidak harus menyeberang lagi tanpa betul. jembatan ya. Ya. Pak, ini pembangunan jembatan ini melibatkan berapa banyak mungkin program yang dilakukan atau juga dinas apa aja yang sudah terlibat di sini? Ini pure dari teman-teman MUJ CSR. Gitu. Karena memang juga biayanya tidak terlalu besar lah ya. Jadi kalau di program APBD itu masih di bawah 200 juta. Sehingga cukup satu dari BUMD juga masih bisa dihandle sebenarnya. Ya. Pak, sementara saya mau tahu apakah sambutan masyarakat setelah saat dibangun atau mungkin ini setelah diresmikan pada saat Bapak kembali ke sini seperti apa Pak? Ya saya kira luar biasa gitu kan. Jadi tadi tuh pas saya nyampe di rumah singgah, betul. Ini persinggahan itu, jadi ada warga yang protesnya kok acaranya ngedadak, acara peresmiannya gitu kan. Nah, kalau nggak ngedadak atau seminggu sebelumnya ada pemberitahuan, mungkin kita bisa apalah gitu persiapan. Penyambutan Pak ya gitu kan. Nah bagi saya sih itu mah soal inilah gampang gitu kan. Cuman kan karena memang ini saya juga ada banyak aktivitas. Tadinya kan kita juga ingin Pak Gubernur juga ikut meresmikan. Tapi karena kesibukan mungkin ya, dan medannya juga luar biasa lah, indeks kesulitan geografisnya, sehingga saya putuskan ke teman-teman MUJ ya sudah cukuplah dari perwakilan MUJ gitu kan, dari pihak Pemprovnya, saya dari pihak legislatifnya. Yang hadir hari ini siapa saja Pak selain dari pihak MUJ yang tadi? Dari teman-teman Sabah Desa. Sabah Desa itu yayasan yang mengajukan ke MUJ, karena kan harus ada yang mengajukan gitu kan, gitu. Dari Sabah Desa, terus ya tadi dari teman-teman Vertical Rescue. Gitu. Pak, terakhir harapan Bapak setelah diresmikannya jembatan ini seperti apa Pak untuk warga dan sekitar? Ya saya kira sebagaimana pernah saya bilang bahwa ini sudah milik masyarakat, sehingga soal perawatan gitu kan, penggunaannya supaya bisa diperhatikan. Karena sejak awal juga saya minta komitmen dari masyarakat setempat agar ada keterlibatan aktif ya, termasuk gotong royong. Ini sebagai informasi aja, tanah yang di seberang itu kan tanah yang milik warga.
dan itu dihibahkan, alhamdulillah gitu kan, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya lagi. Itu kan pertanda ada jiwa kegotong royongan, jiwa kesadaran masih sangat kuat di desa ini, saya kira. Betul. Ini Pak, ada ini nggak sih? Misalnya ini ada aturan yang melewati jembatan ini harus Ya, berapa orang gitu kapasitasnya? Jadi kalau mau awet dan aman dan nyaman, memang tidak boleh lebih dari 3 orang yang melewati ini. Jadi gantian 3 orang dari sana, 3 orang dari sini gantian. Motor pun baru bisa, motor pun satu. Satu betul. Ini harus 3-3 lah Pak ya. Ya pertama, betul. Baik pemirsa, ini kita nih berarti orang pertama untuk mencoba ya. Ya. Setelah diresmikan. Baik Pak Hasim, terima Siap, kasih sama-sama. waktunya. Sukses. Amin, Kita amin. tunggu program-program berikutnya. Terima kasih Pak Hasim. Doakan saya ya. Baik, pasti. Pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama Pak Hasim Adnan yang sudah meresmikan jembatan Desa Cipit atau Kampung Cipit yang hari ini sudah diresmikan ya. Dan saya nanti juga punya banyak tamu yang akan saya wawancarai. Tetap bersama kami di sini. Baik pemirsa MGS TV, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya masih dalam acara peresmian jembatan gantung di Kampung Cipit, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga obrolan saya bersama Pak Hashim bahwa ada pihak-pihak yang terlibat tentunya dalam pembuatan jembatan kali ini, dan kali ini saya bersama Bapak Ridwan Ajo dari MUJ. Pak Ridwan, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Ridwan, boleh diceritakan ini Pak Ridwan, pada saat Pak Ridwan diajak kerjasama oleh Pak Hashim untuk membuat sebuah jembatan, seperti apa awalnya Pak Ridwan? Ya, memang dari MUJ sendiri kami punya TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu program kami adalah membantu masyarakat ya dalam hal pendidikan, mungkin infrastruktur, juga kesehatan ya. Namun untuk saat ini kami mendapatkan laporan dari masyarakat melalui Bapak Hashim dan kami segera tindak lanjuti, dan kami minta untuk bisa manfaatnya lebih banyak untuk masyarakat ya. Untuk itu kita juga bekerja sama dengan Vertical Rescue untuk membangun jembatan perintis ini. Karena kami dengar di sini sudah beberapa bulan anak-anak susah sekali untuk sekolah dan masyarakat ekonomi jadi terhambat akibat jembatan yang putus ya. Untuk itu segera kami tindak lanjuti dengan membuat jembatan ini. Pemirsa MGS TV, saat ini saya bersama Kang Dadan dari Vertical Rescue yang sekaligus ini yang terjun langsung dalam proses pembuatan jembatan gantung yang tadi sudah diresmikan. Kita langsung bersama Kang Dadan. Kang Dadan, boleh diceritakan proses awal hingga jadinya jembatan ini seperti apa? Untuk awalnya kita survei dulu dari Vertical Rescue, ada permintaan dari masyarakat. Lanjut kita survei, setelah survei dari waktu survei itu kurang lebih 1 bulan kita langsung eksekusi bersama masyarakat. Kita masyarakat, alhamdulillah di sini masyarakatnya sangat antusias, jadi gotong royongnya juga sangat luar biasa. Mengenai kontur tanah dan lain-lain, apakah juga ada kendala seperti ini? Untuk kontur tanah di sini nggak ada kendala sebenarnya, cuman di seberang, biasanya kalau di seberang sini desa yang di sini itu konturnya tanahnya labil, jadi kita posisinya kedalaman untuk angkurnya itu lebih dalam. Kalau yang di seberangnya itu tebing, jadi kita harus menyopak tebing supaya agak ada buat landasan buat gapuranya. Baik pemirsa MGS TV, dan kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa Bojongsari, ada Pak Asep. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Pak Asep, saya mau minta tanggapan Bapak setelah selesainya jembatan yang tadi sudah kita resmikan seperti apa Pak? Terima kasih atas peresmiannya jembatan gantung ini. Mudah-mudahan aja terayomi terlaksananya peningkatan tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, wabil khusus masyarakat petani di Desa Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, insya Allah. Sementara harapan Bapak ini untuk warga masyarakat setelah jembatan ini selesai, seperti apa Pak ke depannya? Saya memohon kepada warga masyarakat mengharapkan bahwa pemeliharaan harus tetap dijamin, dan juga untuk
keselamatan anak naik juga harus ada perhatian dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga sebagai orang tua itu jangan terlalu banyak main di jembatan karena ini kan perlu diawasi tempat bermain ini. Karena mungkin akan jadi salah satu wisata lokal jembatan gantung ini oleh 3 desa ini. Oke, betul. Pak, ada pesan untuk Pak Hasyim Adnan yang hari ini juga sekaligus meresmikan jembatan gantung kali ini. Ya, saya harapkan bahwa masyarakat itu tetap mengingat ya jasa Pak Hasyim ya, sebagai sekarang sedang di provinsi ya, atau itu bertugas untuk mengayomi masyarakat sehingga masyarakat itu terwakili dengan adanya Pak Hasyim di provinsi, dan juga mungkin kedepannya semoga aja beliau menempatkan kembali di provinsi. Dengan tadi saya kemukakan harus eling ke Pak Hasyim ya, warga masyarakat Desa Bojongsari pada khususnya, karena jasa-jasa beliau lah ini bisa tercapainya, terlaksananya, bisa selesainya jembatan gantung ini. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya. Dan pemirsa Inggris TV itu tadi Pak Asep, Kepala Desa dari Bojongsari ya. Dan pemirsa, saya juga masih ada satu tamu lagi untuk Anda, jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa MGS TV, saat ini saya masih di Desa Bojongsari, tepatnya di Kampung Cipiit, yang tadi saja baru diresmikan jembatan gantung penghubung antara 2 desa. Dan kali ini saya sudah bersama warga, dan sekarang kita akan tahu bagaimanakah komentar, bagaimanakah pendapat warga tentang dibangunnya jembatan gantung yang sudah diresmikan tadi ya. Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Nasir. Pak Nasir ini warga yang tinggal di sekitar jembatan ya? Iya. Tepatnya di belakang saya ini lokasi jembatannya ya Pak ya? Iya Pak, komentar Bapak atau pendapat Bapak tentang sudah dibangunnya jembatan gantung yang baru saja tadi diresmikan seperti apa? Ya, alhamdulillah dengan adanya jembatan istilahnya sangat membantu, terutama khusus buat bagi warga Kampung Cipiit dan Kampung Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung, terutama bagi anak-anak sekolah. Soalnya di sini kan anak sekolah yang SMP tuh kalau nggak ada jembatan paling nyebrang kali. Kalau misalkan udah ada jembatan ya alhamdulillah sangat membantu, terutama buat yang istilahnya kalau di kampung kan melihara hewan gitu ya. Kalau ngambil rumput kan kalau tiap hari tiap pagi ngarit lah istilah bahasa Sundanya mah, bawa ngambil rumput lewat kali itu. Kalau udah ada jembatan alhamdulillah sangat membantu. Pak, ini kan juga diinisiasi oleh Bapak Hasyim Adnan yang tadi juga sekaligus meresmikan. Bapak ada yang disampaikan mungkin untuk Pak Hasyim, silakan Pak. Ya, khusus buat Pak Hasyim, saya atas nama warga Kampung Cipiit mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini istilah sangat membantu sekali. Semoga aja semua pengorbanan dan perjuangan seluruh tim yang membantu terlaksananya berdirinya ini jembatan, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian tadi liputan khusus kami dari peresmian jembatan gantung yang ada di Kampung Cipiit, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini tentunya diinisiasi dan juga langsung diresmikan oleh Bapak Haji Hasyim Adnan SAG. Beliau ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mudah-mudahan jembatan ini juga bisa menjadi akses warga dalam melakukan aktivitas perekonomian dan tentunya juga pendidikan, serta bisa mendorong pertumbuhan dari semua sektor yang ada di wilayah desa ini. Dan pemirsa, nantikan terus liputan khusus kami. Saya Alif Akbar dan Yoga Pratama yang bertugas. Sampai jumpa.